Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Vidi Prastoro. Saya akan mempresentasikan perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik komputer. Nah, yang mau saya bahas dari perangkat keras komputer adalah jenis-jenis sistem komputernya. Jenis-jenis sistem komputer itu dibagi menjadi 4. Yang pertama sistem komputer mikro. Yang kedua sistem komputer mid-range. Yang ketiga sistem komputer mainframe. Yang keempat sistem komputer super. Nah, yang saya mau bahas adalah yang pertama, sistem komputer mikro. Apa sih komputer mikro itu? Nah, komputer mikro adalah kategori terpenting untuk pelaku usaha dan konsumen. Komputer mikro juga dapat digunakan untuk mengolah transaksi akuntan. Nah, apa sih contohnya komputer mikro itu? Nah, contohnya itu PC. Contohnya itu adalah PC tersedia yang dapat digenggam, netbook, laptop, tablet, dan lain-lain. Biasanya perusahaan menggunakan PC untuk melakukan pengolahan data ataupun untuk mempermudah segala administrasi. Nah, maka kriteria komputer pribadi atau PC untuk perusahaan. Nah, kriterianya yang pertama adalah kinerja bagus dan harga terjangkau. Yang kedua, kesiapan sistem operasi. Yang ketiga, konektivitas. Yang keempat, keamanan yang lengkap. Nah, sistem komputer mikro itu bercabang. Salah satunya terminal komputer. Contoh dari terminal komputer adalah terminal pintar. Apa sih terminal pintar itu? Terminal pintar menggunakan papan tombol, layar sentuh, pemindah kode barang, dan metode input lainnya untuk menangkap data berinteraksi dengan pengguna akhir selama transaksi dengan mengadakan server atau komputer lain yang ada di jaringan untuk pengilahan transaksi berikutnya. Nah, habis itu cabang dari komputer mikro adalah yang pertama terminal komputer tadi, yang kedua jaringan komputer. Jaringan komputer terdiri dari 3, yaitu yang pertama internet, yang kedua extranet, yang ketiga intranet. Adapun perbedaan dari ketiganya yaitu yang mau saya bahas yang pertama adalah internet. Internet biasanya kita gunakan sehari-hari ya. Nah, internet itu adalah merupakan jaringan komunikasi global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun beda sistem operasi dan mesin. Nah, kalau extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet system. Nah, yang ketiga ini intranet. Intranet adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP atau IP seperti internet saja. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang sistem komputer mikro. Nah, yang sistem komputer mid-range, sistem komputer mainframe, sistem komputer super akan dijelaskan oleh Mbak Huda dan Mas Taufik. Mohon sekian dari saya. Saya Huda Aulia, NIM 1900012058. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman kita, Mas Davi. Adapun jenis-jenis sistem komputer. Yang pertama ada tadi jenis sistem komputer mikro yang sudah disampaikan oleh Mas Davi, dan yang kedua ada sistem komputer mid-range. Sistem komputer mid-range ini termasuk ke dalam salah satu server jaringan kelas dan server berjenis lain yang mampu mengelola aplikasi bisnis berskala besar. Sistem komputer ini dulunya dikenal dengan sistem komputer mini. Sistem komputer mid-range juga biasanya digunakan untuk analisis teknik,
penelitian ilmiah, sistem instrumental, dan pengawasan serta pengendalian proses industri. Yang ketiga, ada sistem komputer mainframe. Nah, sistem komputer mainframe ini bisa dikategorikan juga ke dalam sistem komputer yang cukup besar, cepat, dan sistem komputer yang memiliki tenaga penuh. Nah, sistem komputer mainframe ini memiliki penyimpanan kapasitas yang cukup besar. Oleh karena itu, sistem komputer ini bisa menyimpan data ribuan hingga jutaan instruksi per detiknya. Jadi, sistem komputer mainframe itu termasuk dalam kategori sistem komputer yang cukup besar, cepat, bertenaga penuh, dan memiliki kapasitas penyimpanan yang besar. Nah, sistem komputer mainframe ini juga biasanya dibutuhkan untuk eksplorasi minyak, terus juga bisa digunakan untuk merancang pesawat dan sistem otomotif. Yang keempat, ada sistem komputer super. Sesuai dengan namanya, sistem komputer super ini memiliki tenaga penuh yang ekstrim, biasanya untuk digunakan ilmu pengetahuan, teknik, dan aplikasi bisnis yang membutuhkan kecepatan tinggi. Sistem komputer super ini biasanya dibutuhkan untuk peramalan cuaca dan sistem pertahanan militer. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita yaitu Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Aslam. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari dua teman saya yang sebelumnya, yaitu Davi dan Huda. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi distribusi data komputasi jaringan, kemudian konsep sistem komputer, kemudian saya akan coba menjelaskan apa itu komputer dan apa itu komputer periferal. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu distribusi data komputasi jaringan. Di sini saya akan menjelaskan data komputasi jaringan sistem paralel, suatu jenis khusus komputasi paralel yang bergantung pada komputer lengkap, CPU, penyimpanan, persediaan listrik, jaringan penghubung, dan seterusnya. Terhubung dengan sebuah jaringan pribadi, umum maupun internet. Komputasi paralel lebih erat digabungkan ke multithreading atau bagaimana memanfaatkan sepenuhnya CPU tunggal. Paralelisme pada umumnya berkaitan dengan menyelesaikan perhitungan tertentu secepat mungkin, mengeksploitasi banyak prosesor. Kemudian masuk kepada materi yang kedua, yaitu konsep sistem komputer. Sebelum kita mengetahui konsep sistem komputer, langkah lebih baiknya kalau kita mengetahui apa itu komputer. Komputer adalah sebuah sistem dan sebuah kombinasi antar komponen-komponen yang saling terhubung yang melaksanakan fungsi dasar sistem, yaitu melakukan input, output, penyimpanan, dan kendali, yang memberikan sebuah informasi baik berupa data teks, angka, gambar, dan lainnya, sehingga menghasilkan alat pengolahan informasi yang bertenaga penuh untuk penggunaan akhir. Dan juga komputer merupakan sebuah perangkat yang banyak digunakan untuk sekarang ini karena mempermudah pekerjaan manusia. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam konsep sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya hardware, software, dan brainware. Bila dilihat dalam sisi bisnis, kita selaku calon pebisnis perlu memahami beberapa konsep dasar mengenai sistem komputer dalam bisnis yang seharusnya dapat membantu kita
sebagai pengguna yang diberitahu dan produktif dari sumber daya komputer. Nah, sistem informasi termasuk informasi yang berbasis internet memainkan peranan penting dalam bisnis. Sistem informasi dapat membantu segala jenis bisnis meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis yang akan kita lakukan. Dapat juga menjadi tolak ukur untuk pengambilan keputusan manajerial agar perusahaan kita dapat survive. Kemudian masuk kepada materi yang terakhir, yaitu komputer peripheral. Peripheral komputer adalah berbagai komponen yang terhubung ke CPU yang berfungsi sebagai perangkat input ataupun output data ke dalam dan keluar CPU. Kemudian ada beberapa perangkat masukan, keluaran, dan penyimpanan sekunder yang menjadi bagian dari komputer tetapi bukan CPU. Komputer peripheral kegunaannya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada peripheral utama dan peripheral pendukung. Peripheral utama adalah tipe peripheral yang keberadaannya harus ada pada saat kita menggunakan komputer, misalnya mouse, keyboard, ataupun monitor. Kemudian yang kedua adalah peripheral pendukung, yaitu peripheral yang keberadaannya tidak harus ada, akan tapi apabila ada akan menyempurnakan pengguna di dalam menggunakan komputer. Yaitu di sini ada antara lain adalah printer, speaker, webcam, scanner maupun yang lainnya. Baik, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili dua teman saya yang sebelumnya atas nama kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini. Semoga kita mendapatkan keberkahannya bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.